Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Rahmat Cipto Adi, NPM 190 120 10280. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal saya yang berjudul Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas di ASEAN. Latar belakang dari jurnal ini yaitu sektor UMKM ini mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang cenderung menggunakan modal besar. Eksistensi UMKM memang tidak dapat dilakukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pada pasca krisis ekonomi. Di sisi lain, UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu terbatasnya modal kerja, sumber daya manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu, pengetahuan serta teknologi. Menurut Sutaryanto dan Anim tahun 2002, pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta peluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia. Mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja Indonesia terbesar, menurut Sutaryanto tahun 2011. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka dalam jurnal ini, yaitu dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam usaha mikro, kecil, dan menengah telah diatur dalam payung hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Rahmana tahun 2008, beberapa lembaga atau instansi bahkan memberikan definisi tersendiri pada usaha kecil menengah atau UKM. Diantaranya adalah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, selanjutnya Badan Pusat Statistik, kemudian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316 KMK 016 1994 tanggal 27 Juni 1994. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Badan Pusat Statistik memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang. Sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja antara 20 sampai 99 orang. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya 600 juta atau aset aktiva setinggi-tingginya 600 juta. Itu di luar tanah dan bangunan yang ditempati. Kemudian metode penelitian pada jurnal ini, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif deskriptif dengan menganalisis strategi pemberdayaan UMKM dalam menghadapi pasar bebas di ASEAN. Karya ilmiah ini juga dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kajian literatur atau studi pustaka. Pendekatan teori atau konsep dilakukan dengan merujuk dari beberapa sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan internet. Semua uraian gagasan yang ada digabungkan dalam satu susunan kerangka pemikiran. Kemudian selanjutnya temuan dan pembahasan.
Dalam rangka menuju pasar bebas ASEAN tahun 2015, masih banyak peluang UMKM untuk meraih pangsa pasar dan peluang investasi. Guna memanfaatkan peluang tersebut, maka tantangan yang terbesar bagi UMKM di Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN adalah bagaimana mampu menentukan strategi yang tepat guna memenangkan persaingan. Saat ini struktur ekspor produk UMKM di Indonesia banyak berasal dari industri pengolahan seperti furnitur, makanan dan minuman, pakaian jadi atau garmen, industri kayu dan rotan, hasil pertanian terutama perkebunan dan perikanan, sedangkan di sektor pertambangan masih sangat kecil, hanya saja yang berhubungan dengan tanah liat, batu-batuan, dan pasir. Secara rinci, barang UMKM antara lain alat-alat rumah tangga, pakaian jadi atau garmen, batik, kemudian barang jadi lainnya dari kulit, kemudian kerajinan dari kayu, perhiasan emas atau perak, mainan anak, anyaman, barang dari rotan, pengolahan ikan, mebel, sepatu atau alas kaki kulit, arang kayu atau tempurung, makanan ringan, dan produk bordir. Sedangkan bahan baku produksi UMKM yang digunakan adalah bahan baku lokal, sisanya dari impor seperti plastik, kulit, dan beberapa zat kimia. Yang terakhir yaitu kesimpulan, strategi untuk mengantisipasi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif khususnya di kawasan ASEAN adalah penguasaan pasar, yang merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Agar dapat menguasai pasar, maka UMKM perlu mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, baik informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor produksi untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh UMKM. Aplikasi teknologi informasi pada usaha mikro, kecil, dan menengah akan mempermudah UMKM dalam memperluas pasar baik di dalam negeri maupun pasar luar negeri dengan efisien.